Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah. Saya lahir di Kumorjo 19 Mei 1991. Saya sekarang bekerja di Kriptoinfo Indonesia, dan kali ini saya akan menerangkan sedikit materi tentang kewirausahaan. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah, berani, dan berwatak agung. Usaha adalah perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Jadi wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sejarah kewirausahaan. Wirausaha secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard Castillon pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal pada akhir 20. Beberapa istilah kewirausahaan seperti di Belanda dikenal dengan Ondernemer, di Jerman dikenal dengan Unternehmer. Pendidikan kewirausahaan mulai dirintis pada tahun 1950-an di beberapa negara seperti di Eropa, Amerika, dan Kanada. Bahkan sejak tahun 1970, banyak universitas yang mengajarkan tentang kewirausahaan. Mulai dirintis sejak 1950-an di Amerika Serikat memberikan pendidikan kewirausahaan. Di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah dan perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, pemahaman kewirausahaan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan di segala lapisan masyarakat, kewirausahaan menjadi berkembang. Proses kewirausahaan. Menurut Kalernov, dikutip oleh Baygraf, proses kewirausahaan diawali dengan adanya inovasi. Inovasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari pribadi maupun di luar pribadi, seperti pendidikan, sosiologi, organisasi, kebudayaan, dan lingkungan. Faktor-faktor tersebut membentuk locus of control, keinovasian, implementasi, dan pertumbuhan yang kemudian berkembang menjadi kewirausahaan yang besar. Secara internal, keinovasian dipengaruhi oleh faktor yang berasal dari individu, sedangkan seperti locus of control, toleransi, nilai-nilai, dan pendidikan pengalaman. Sedangkan faktor yang berasal dari lingkungan yang mempengaruhi diantaranya adalah model peran, aktivitas, dan peluang. Oleh karena itu, inovasi berkembang menjadi kewirausahaan melalui proses yang dipengaruhi oleh lingkungan. Ciri-ciri dan sifat kewirausahaan. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka setiap orang memerlukan ciri-ciri, juga memiliki sifat-sifat dalam kewirausahaan. Ciri-ciri seorang wirausaha adalah 1. Percaya diri, dia berorientasi tugas dan hasil, berani mengambil resiko, kepemimpinan, keorganisasian, keorganisilan, berorientasi ke masa depan, dan jujur dan tekun. Sifat-sifat orang wirausaha adalah yang pertama yaitu memiliki sifat keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Selalu berusaha untuk berprestasi, berorientasi pada laba, memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, terus energik dan memiliki inisiatif. Yang ketiga, dia memiliki kemampuan mengambil resiko dan suka pada tantangan. Terus bertingkah laku sebagai seorang pemimpin, selayaknya seorang pemimpin, dapat bergaul dengan orang lain, dan suka terhadap saran dan kritik dari orang lain. Terus memiliki inovasi kreatif tinggi yang fleksibel, serta bisa dan memiliki jaringan bisnis yang luas. Terus memiliki persepsi dan cara pandang yang berorientasi pada masa depan. Terus dia memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja keras. Tahap-tahap dalam kewirausahaan.
secara umum, tahap-tahap dalam kewirausahaan yaitu ada 1. Tahap memulai. Tahap di mana seseorang yang berniat untuk melakukan usaha untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Diawali dengan melihat peluang usaha baru yang mungkin apakah membuka usaha baru, melakukan akuisisi, atau melakukan franchising. Tahap ini juga memilih jenis usaha yang akan dilakukan apakah di bidang pertanian, industri, ataupun jasa. Lalu yang kedua yaitu tahap melaksanakan usaha. Dalam tahap ini, seorang wirausaha mengolah berbagai aspek yang terkait dengan usahanya, mencakup aspek-aspek pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, dan organisasi. Kepemimpinan yang meliputi bagaimana mengambil resiko dan mengambil keputusan, pemasaran, melakukan evaluasi. Lalu yang selanjutnya yaitu tahap mempertahankan usaha. Tahap di mana wirausahawan berdasarkan hasil yang telah dicapai secara analisis, perkembangan yang dicapai untuk ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Lalu yaitu tahap pengembangan usaha. Tahap di mana jika hasil yang diperoleh tergolong positif atau mengalami perkembangan atau dapat bertahan, maka perluasan usaha menjadi salah satu pilihan yang mungkin akan diambil. Sikap-sikap wirausaha. Dari ciri dan sifat watak seorang wirausaha di atas dapat kita definisikan sikap seorang wirausaha yang dapat diangkat dari kegiatannya sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, disiplin. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausaha harus memiliki kedisiplinan yang tinggi. Arti dari kata disiplin itu sendiri adalah ketepatan komitmen wirausahawan terhadap tugas dan pekerjaannya. Ketepatan yang dimaksud bersifat menyeluruh, yaitu ketepatan waktu, ketepatan kualitas pekerjaan, sistem kerja, dan sebagainya. Pekerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Sifat menunda pekerjaan dengan berbagai alasan adalah kendala yang menghambat seseorang wirausahawan meraih keberhasilan. Kedisiplinan terhadap komitmen akan berkualitas pekerjaan dapat dibina dengan ketaatan wirausahawan dan komitmen tersebut. Wirausahawan harus taat asas. Hal tersebut akan dapat tercapai jika wirausahawan memiliki kedisiplinan yang tinggi terhadap sistem kerja yang telah ditetapkan. Ketaatan wirausahawan akan kesepakatan yang dibuatnya adalah contoh dari kedisiplinan dan kualitas pekerjaan dan sistem kerja. Lalu yang kedua yaitu dia mempunyai komitmen yang tinggi. Komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang wirausahawan harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif atau berorientasi pada kemajuan. Komitmen terhadap dirinya sendiri dapat dibuat dengan identifikasi cita-cita, harapan, dan target-target yang direncanakan dalam hidupnya. Sedangkan contoh komitmen wirausahawan terhadap orang lain, terutama konsumennya, adalah pelayanan prima yang berorientasi pada kepuasan konsumen, kualitas produk yang sesuai dengan harga pokok yang ditawarkan, penyesuaian bagi masalah konsumen, dan sebagainya. Seorang wirausahawan yang teguh menjaga komitmennya terhadap konsumen akan memiliki nama baik di mata konsumennya, yang akhirnya wirausahawan tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Dampak dengan pembelian terus-menerus sehingga pada akhirnya terjadi target perusahaan yang memperoleh laba yang diharapkan. Yang ketiga yaitu kejujuran. Jujur merupakan landasan moral yang kadang-kadang dilupakan oleh seseorang. Kejujuran adalah berperilaku bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk, barang, atau jasa yang ditawarkan. Kejujuran mengenai promosi yang dilakukan. Kejujuran mengenai penjualan yang dijanjikan. Dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh wirausahawan. Selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif.
Untuk memenangkan persaingan, maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di pasar. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu. Justru seringkali ide-ide jenius memberikan terobosan-terobosan baru dalam dunia usaha awalnya adalah dilandasi adanya gagasan-gagasan kreatif yang kelihatannya mustahil. Selanjutnya yaitu mandiri. Seseorang dikatakan mandiri apabila orang tersebut dapat melakukan keinginan dengan baik tanpa adanya ketergantungan dari pihak lain dalam mengambil keputusan ataupun bertindak, termasuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tanpa adanya ketergantungan dari pihak lain. Kemandirian merupakan sifat mutlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Pada prinsipnya, seorang wirausahawan harus memiliki sikap mandiri dalam mengenai kegiatan usahanya. Terus selanjutnya yaitu realistis. Seorang dikatakan realistis bila orang tersebut mampu menggunakan fakta atau realita sebagai landasan berpikir yang rasional dalam setiap pengambilan keputusan maupun tindakan ataupun perbuatannya. Banyak seorang calon wirausahawan yang berpotensi tinggi namun pada akhirnya mengalami kegagalan hanya karena wirausaha tersebut tidak realistis, objektif, dan rasional dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Karena itu, dibutuhkan kecerdasan dalam melakukan seleksi terhadap masukan-masukan atau sumbangan saran yang ada keterkaitan erat dengan tingkat keberhasilan usaha yang sedang dirintis. Faktor-faktor kegagalan dalam wirausaha yaitu, menurut Zimmerer dalam Suryana 44-45, ada beberapa faktor yang menyebabkan wirausahawan gagal dalam menjalankan usahanya barunya. Yang pertama yaitu, dia tidak kompeten dalam manajerial. Tidak kompeten atau tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan mengelola usaha merupakan faktor penyebab utama yang membuat perusahaan kurang berhasil. Kurang pengalaman baik dalam kemampuan mengkoordinir, keterampilan mengelola sumber daya manusia, maupun kemampuan mengintegrasikan operasi perusahaan. Kurang dapat mengendalikan keuangan. Agar perusahaan dapat berhasil dengan baik, faktor yang paling utama dalam keuangan adalah memelihara aliran kas, mengatur pengeluaran, dan penerimaan secara tepat. Kekeliruan memelihara aliran kas menyebabkan operasional perusahaan dan mengakibatkan perusahaan tidak lancar. Gagal dalam perencanaan. Perencanaan merupakan titik awal dari suatu kegiatan. Sekali gagal dalam perencanaan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya. Terus yaitu lokasi yang kurang memadai. Lokasi usaha yang strategis merupakan faktor yang menentukan keberhasilan usaha. Lokasi yang tidak strategis dapat mengakibatkan perusahaan sukar beroperasi karena kurang efisien. Kurangnya pengawasan peralatan. Pengawasan erat hubungan dengan efisiensi dan efektivitas. Kurang pengawasan mengakibatkan penggunaan alat tidak efisien dan tidak efektif. Terus sikap yang kurang sungguh-sungguh dalam berusaha. Sikap yang setengah-setengah terhadap sesuatu yang akan dilakukan akan menjadi lebih gagal. Dengan sikap setengah hati, kemungkinan gagal menjadi besar. Ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan. Wirausahawan yang kurang siap menghadapi dan melakukan perubahan tidak akan menjadi wirausahawan yang berhasil. Keberhasilan dalam berwirausaha yang bisa diperoleh apabila berani mengadakan perubahan dan mampu membuat peralihan setiap waktu. Selanjutnya yaitu peran wirausaha dalam ekonomi nasional. Seorang wirausahawan berperan baik secara internal maupun eksternal.
Secara internal, seorang wirausahawan berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan daya beli pelakunya. Secara eksternal, seorang wirausaha berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja oleh kesempatan kerja yang disediakan oleh wirausahawan, tingkat pengangguran secara nasional menjadi berkurang. Menurunnya tingkat pengangguran berdampak terhadap naiknya pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta pertumbuhan ekonominya secara nasional. Selain itu, berdampak pula terhadap menurunnya tingkat kriminalitas yang sering ditimbulkan oleh tingginya pengangguran. Menurutnya, tingkat pengangguran berdampak terhadap naiknya pendapatan. Seorang wirausaha memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah yang pertama yaitu menciptakan lapangan kerja baru, yang kedua mengurangi pengangguran, 3 meningkatkan pendapatan masyarakat, 4 mengombinasikan faktor-faktor produksi yaitu alam, tenaga kerja, modal dan keahlian, meningkatkan produktivitas nasional. Demikian yang dapat saya jelaskan tentang kewirausahaan. Semoga sedikit materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.